Sebagai tulang punggung perekonomian di Yogyakarta, pariwisata harus kembali bangkit menopang kesejahteraan masyarakat, menyambut era kebiasaan baru yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Pemerintah DIY bersama pelaku dunia pariwisata bahu-membahu menyiapkan diri untuk menyambut para wisatawan. Tentunya dengan standar operasional protokol kesehatan yang sudah ditetapkan WHO dan pemerintah Indonesia. Kemampuan sumber daya manusia juga ditingkatkan dengan dibekali dengan berbagai pelatihan, termasuk kemampuan online, marketing, visitor manajemen, dan pemanduan. Selain memastikan setiap destinasi yang akan dibuka telah mematuhi seluruh aturan yang berlaku, pemerintah DIY juga menciptakan dan menerapkan inovasi, salah satunya dengan mengeluarkan aplikasi yang memberikan kemudahan bagi para wisatawan dalam memilih objek wisata, waktu kunjungan, serta pembayaran tiket secara online. Aplikasi ini juga mampu mendata pengunjung secara real-time, yang memudahkan dalam melakukan pelacakan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terkait kondisi penyebaran virus corona. Aplikasi Visiting Jogja ini diharapkan menjadi satu solusi dunia pariwisata dalam memasuki era kebiasaan baru di tengah pandemi. Tidak mau menunggu terlalu lama tenggelam akibat dampak pandemi COVID-19, geliat pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta mulai bangkit kembali. Berbagai upaya pun dilakukan agar pariwisata di Yogyakarta kembali berjaya. Lalu strategi apakah dan upaya apa yang dilakukan oleh para pelaku dan pemangku kepentingan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta di era adaptasi kebiasaan baru ini? Saya Bara Zulfa, inilah 30 menit saja. Selamat sore. Ya, selamat sore Mas Bara. Waduh, luar biasa sekali. Baik pemirsa, ini saya sudah bersama dengan narasumber-narasumber yang begitu istimewa pada sore hari ini. Karena kita sudah menjaga jarak, kita boleh turunkan atau lepas masker ini. Biar Sebaiknya dilepas saja. ganteng dan cantik. Ya. Masih pun juga. Tampak ya. Iya. Kali ini tentunya sangat spesial dan juga istimewa, pemirsa, karena kita akan membahas tentang bagaimanakah aplikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk upaya dan juga strategi untuk membangkitkan kembali pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi sebelumnya, saya akan berkenalan terlebih dahulu bersama dengan narasumber-narasumber kita yang begitu luar biasa istimewa. Yang pertama saya akan menyapa yang paling pojok ini, waduh, karismatiknya luar biasa loh. Ini ganteng-gantengnya Imogiri, Mas Ipung. Telingo, kecamatan. Telingo, ya benar. Wilayahnya luas ya. Luar biasa, bagaimana kabarnya, Mas Ipung? Baik, Mas Bara. Ini dari Koperasi Notowono, Ya, luar Koperasi biasa. Notowono. Semangat selalu di tengah pandemi, Mas Ipung? Pastilah. Pasti ya. Ini selalu sibuk terus untuk bagaimana mempersiapkan nantinya ketika pariwisata sudah kembali normal. Ya, Baik. hampir 4 bulan ini lah. Dari Hampir 4 Maret bulan sampai ini. sekarang. Wah, luar biasa. Masih terjaga semangat ya. Insya Allah. Insya Allah. Berikutnya adalah Mbak Ike Devi Sulistianingsih, MSI dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Iya, betul. Luar biasa. Bagaimana kabarnya Mbak Ike? Luar biasa. Luar biasa. Ini yang paling cantik. Oh. Ya Pak Singgih. Ya, Sama betul. perempuan sendiri ya. Sepakat. Ya, baiklah pemirsa, berikutnya yang digadang-gadang Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Singgih Raharjo. Bagaimana Ya. kabarnya Pak Singgih? Alhamdulillah sehat, luar biasa Nggak Mas bosan Bara. ya Pak ketemu saya Pak. Enggak, kalau ngobrolin wisata tentu nggak bosan Mas. Siap, luar biasa sekali Iya. pemirsa. Nah, langsung saja saya tanya ini karena memang banyak sekali masyarakat yang sudah pengen terjun ke lapangan untuk wisata gitu. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu dari Pak Singgih, Iya. gimana Pak keadaan pariwisata Jogja saat ini? Jadi begini Mas Bara dan para pemirsa TVRI Yogyakarta, kondisi Yogyakarta khususnya untuk pariwisata sudah mulai menggeliat ini. Yap. Bangkit kembali nggak? Bangkit kembali pada saat kemudian Bapak Gubernur sudah menginstruksikan bahwa antara kesehatan dan ekonomi ini harus berjalan beriringan. Ini berarti pariwisata yang berada di ekonomi juga, di gugus tugas ekonomi ini juga melakukan langkah-langkah untuk persiapan. Bagaimana kemudian ekonomi yang kemudian digadang-gadang untuk kemudian menjadi tulang punggungnya masyarakat di Yogyakarta, yaitu pariwisata itu bisa mulai beraktivitas. Tentu ini tidak serta-merta kemudian dibuka blak begitu, tetapi ada proses, ada tahapan-tahapannya yang harus dipersiapkan. Sehingga kalau kemudian kita sampai di hari ini, itu kita sudah
masuk sebetulnya di tataran pemulihan destinasi. Tataran pemulihan destinasi. Ya, karena ada dua yang kita akan sasar, yaitu pemulihan destinasi dan pemulihan pasar itu sendiri. Baik, luar biasa Ya, sekali. tentu kalau kita melihat sekarang ini sudah ada beberapa destinasi yang sudah mulai Kembali melakukan buka aktivitas bukan buka tapi uji coba operasional secara terbatas. Tetap dibatasi. Iya, Oke. iya Baik, betul. Protokol kesehatan terus diterapkan. Oh ya, jadi sebelum uji coba tentu tahapan-tahapan sebelumnya itu sudah dilakukan, Ya. baik itu kemudian mulai dari penyiapan sarana prasarananya. Tadi begitu masuk di kawasan Mangunan kan sudah ada sesuatu yang berbeda. Yap. Ada fasilitas cuci tangannya, ya, wastafel sudah kemudian banyak. wastafel sudah banyak, kemudian tempat sampah juga. Benar. Iya. Kalau dulu masih terbuka, sekarang sudah tertutup. Kemudian tempat-tempat yang lain sekarang Sudah tambah ada bersih lagi. himbauan juga, Ya, ada beberapa himbauan signage untuk kemudian jaga jarak, Ya. pakai masker, ya, cuci tangan. Itu bagian pada saat kita menyiapkan destinasi itu sendiri. Baik. Tapi tidak cuma itu, Mas. Kenapa mohon Pak? SDM-nya Mas Ipung ini juga ini kemudian hebat. dibekali dengan pengetahuan tentang protokol kesehatan dan SOP itu sendiri yang sudah kita buat bersama-sama juga. Sudah bersama-sama. Iya. Kita coba make sure bersama Iya. Mas Ipung. Bagaimana Mas Ipung di tempat ini sendiri, objek wisata yang begitu luar biasa ini, selalu ramai kan biasanya sebelum pandemi ini. Ya. Gimana Mas Ipung keadaannya? Jadi untuk uji coba ini kan seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas terbatas. Yap. Saya ada 10 kelompok masyarakat di kawasan 10 hutan ini, tapi yang kita uji coba masih 4. Masih 4. 4 itu Pinus Pengger, Pinus Puncak Bejici, kemudian Pinus Sari, Pinus dan Sari, Seribu Batu. 1000 batu. Nah, Baik. dan masing-masing sudah melakukan pembekalan berkaitan seperti apa protokol COVID, kemudian sudah simulasi, dan kita juga sudah siapkan alkapnya, Oh, jadi seperti tempat cuci tangan, kemudian nanti seandainya di termogan itu ada yang suhunya tinggi Lebih berulang dari kali ini. ya, nanti bisa ada tempat untuk Ada semacam ini transit nih, bilik sementara. untuk Iya, Ya. kelengkapannya sudah ready semua. baik, luar biasa sekali. Salah satu upaya untuk benar-benar mempersiapkan, gitu, Pak, Iya. memutus rantai penyebaran COVID-19. Iya. Kalau Iya. dari Mbak Ike, bagaimana tanggapan dari sisi akademis tentang pariwisata di Jogja saat ini? Ya. Dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Iya, tentu saja ini disambut gembira gitu ya oleh kalangan akademisi, karena ketika Dinas Pariwisata ini mencoba untuk melihat bagaimana membuka atau tadi ya terbatas gitu ya. Uji coba terbatas ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan mengikuti protokol yang sudah berlakukan gitu. Sehingga apa yang dilakukan bukan saja sekedar bicara pada aspek ekonomi supaya kemudian buka orang kemudian mendapatkan pemasukan lagi, tapi betul-betul memperhatikan kebersihan, kesehatan gitu ya, dan keamanan tentunya. Keamanan betul. bukan hanya untuk tempat wisata itu sendiri, tapi justru untuk visitornya, untuk yang mereka yang Ya. berkunjung gitu. Saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Pak Singgi, selalu Sabta Pesona itu sebenarnya sudah diterapkan. Oh iya. Ini memang menjadi bagian. Iya, betul. Setelah pandemi ini kita jadi paham, wah ini loh makna Sabta Pesona gitu. Iya, jadi sebetulnya kalau protokol COVID yang tadi disampaikan Mas Ipung tadi, sebetulnya kita kembali ke Sabta Pesona Benar, sebetulnya. iya, benar. Ada bersih, indah, sejuk, Aman, kemudian tertib, aman, ramah, tertib. juga kenangan, gitu. Itu kan Sabta Kenangan, Pesona iya. sebetulnya. Nah, kita tinggal kemudian ada penguatan-penguatan yang kemarin juga Kementerian melakukan, ada program Bisa, bersih, indah, kemudian sehat dan aman. Itu juga bagian dari Sabta Pesona juga. Iya. Artinya kemudian kita kembali ke kita, Sabta Pesona itu kemudian yuk kita galakkan kembali, kita implementasikan secara konsisten di destinasi wisata ataupun di usaha jasa pariwisata yang lain. Saya kira kita akan terhindar dari itu. Baik, luar biasa. Ya. Kalau berbicara tentang program kerja Pak, setelah ini kan banyak nih. Nanti kita juga akan sedikit mengupas tentang salah satu hal yang sebenarnya ini adalah bagian Ya. inti dari perbincangan kita, Ya. yaitu aplikasi. Tapi nanti ya Pak, program kerjanya apa aja Pak yang ini rencana akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata, termasuk Ya. nanti juga Pak Ipung. Iya. Jadi kalau tadi saya bicara tentang dua strategi, yang pertama adalah destinasi, pemulihan destinasi dan pemulihan pasar. Yap. Sekarang ini kan kita sudah masuk di akhir dari pemulihan destinasi yang sebetulnya kita tidak akan berhenti sampai di situ, tapi tahapan itu kemudian kita akan lanjutkan di pemulihan pasar. Pemulihan destinasi itu sendiri kita sudah lakukan semenjak pandemi ini ada sebetulnya, karena tidak ada tamu. Benar. Ya, kemudian
Mas Ipung dan teman-teman ini yang dilayani nggak ada. Akhirnya apa? Bersih-bersih ya, Memaksimalkan. kemudian memperbaiki ya, bahkan ada yang kemudian sampai membuka layanan baru atau destinasi baru. Ini bagian semangatnya teman-teman di destinasi ini luar biasa. Kemudian kita membuat SOP yang Mas Ipung juga kita libatkan, dari industri, dari akademisi kita libatkan, dari dinas kabupaten kota kita libatkan. Setelah itu kita lakukan uji coba, simulasi ya, simulasi SOP itu betul-betul bisa dilaksanakan atau tidak. Kita monitoring juga, kita lakukan juga bagian dari apa itu namanya promosi, bagaimana kita menyiapkan destinasi itu. Jadi tidak hanya kemudian Ada kita pendampingan diem-diem, gitu, Pak, Lurus? pendampingan Iya. ada ya, kemudian penyiapan sarana dan sebagainya, sampai akhirnya itu adalah uji coba operasional secara terbatas. Tentu kita kerjasama dengan kabupaten kota yang mengeluarkan rekomendasi dari gugus tugas dan sebagainya, memastikan bahwa destinasi itu betul-betul siap. Nah, selanjutnya nih Mas Ipung, kalau untuk program kerja di sini termasuk tadi sudah dijelaskan secara garis Ya. besar nih. Kalau dari Mas Ipung sendiri bagaimana Mas? Jadi saya ingat betul sejak tanggal 21 Maret Iya, itu kan kita punya program Masih tourism ingat wisata ya. Jogja itu. Nah dari itu kemudian kita lanjutkan karena tidak ada wisatawan, Iya. kan tidak mungkin rumah yang sudah kita bangun sekian lama itu kita tinggalkan. Benar, iya. Nah sehingga kita tetap beraktivitas. Nah sampai puncaknya ya kita mau uji coba itu dengan tema New Destinasi. Nah New Destinasi itu ada beberapa bagian yang merupakan karya baru. Oke. Misalnya seperti yang di Pinosari Beso, itu akan kita tampilkan ikonnya, itu adalah rumah keong. Rumah keong. Rumah keong itu filosofinya kalau keong itu kan rumah ya perlindungan ya tempat apapun dan di mana-mana di bawah, artinya hutanku adalah rumahku. Oh, Sehingga ada filosofinya karya kuat, rumah Pak. keong. Ini, Kemudian ada satu destinasi yang sudah lama pernah dibuka tapi sudah lama tidak bangkit. Itu justru pas pandemi ini kita bangkitkan, itu di Bukit Mojo. Bukit Di Mojo, sana kami temakan ikonnya adalah Gardu Pandang Kuluk Rojo. Kuluk Rojo itu Pandang mahkota Kuluk, raja. Itu sebagai sebuah pengingat bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari bagaimana eksistensi Ngarso Dalem yang sangat mendukung Berkontribusi sekali. ya selama ini dengan perkembangan yang di sini gitu kan. Baik. Ini Mbak Ike, kalau berbicara tentang sisi akademis juga nggih. Kalau semuanya kita lihat di tengah pandemi mungkin ada yang dia bisa survive tapi ada yang juga down malahan. Tapi kita lihat masyarakat Jogja itu selalu kreativitasnya tinggi banget. Ini menurut Mbak Ike gimana, Mbak? Selalu berkarya, ada yang baru malahan. Iya. Ada manfaatkan sisi positifnya. Baik, ini yang sering disebut sebagai sustainability ya. Jadi selalu ada improvement. Tadi kita dengarkan bagaimana Mas Ipung cerita bahwa sesuatu yang tadinya belum ada menjadi Jadi ada. ada. Yang tadinya tidak tergali Tidak jadi terpikirkan, tergali. jadi Tidak muncul terpikirkan pas jadi pandemi, muncul gitu ya. Iya. Termasuk filosofi keong tadi saya jadi ingat di Taman Mini Mas. Gitu di Taman Mini juga pakainya keong. Ternyata itu cukup dalam ya filosofinya dan itu menjadi satu destinasi yang menarik. Gitu dan inilah yang muncul keinovatifan, innovativeness gitu ya. Itu yang menjadi kekuatan bagi baik pariwisata maupun masyarakat sendiri ketika inovasi itu bergerak membuat kita menjadi bertahan bahkan makin maju. Begitu ya Pak? Kekuatan storytelling. Ya, Benar sekali. Ini. storytelling kita. Selanjutnya orang datang kenangan terus habis itu Iya. cerita Ya, semuanya. betul. Karena sebetulnya setiap destinasi itu kan, setiap tempat itu sebetulnya destinasi. Benar. Ya. Tinggal bagaimana kita kemudian mengemas. Kalau Mas Ipung ini jagonya kemudian menghubungkan sebuah cerita dan sebagainya menjadi sangat menarik dan saya sudah lama buat ditulis toh gitu ya. Kemudian ini bagian dari keunikan destinasi itu sendiri. Baik. Dan ini adalah Jogja banget. Iya, Jogja betul, banget. betul, Jadi betul. Jogja banget itu DNA-nya ada di budaya itu sendiri. Jadi saya kira kok sangat menarik sekali kalau kemudian setiap destinasi punya cerita yang unik, kemudian digarap secara baik. Nah ini juga berbicara tentang strategi dan juga upaya salah satunya untuk nge-track wisatawan yang datang ke Jogja dan juga kita bisa membatasi kunjungan wisatawan agar tidak terjadi kerumunan. Ya. Ini dengar-dengar ada aplikasi yang memang rencananya sudah bisa di-download dan Ya. digunakan juga Ya. gitu nggih. Tapi nanti karena sesaat lagi saya akan diajak Mas Ipung jalan-jalan. Ngajak Mas Ige juga sama Mbak Iya. Ike juga. Sudah siap? Kami tunjukkan Oh, siap. daya tarik di Lintang Sewu. Lintang Sewu kan Lintang Sewu. ada 3 segmen Nah, utama. ini nih ceritanya. Ada Taman Ayaskara itu taman yang
sebuah taman yang bisa melihat dengan background kota. Oke. Kemudian ada sebuah panggung pertunjukan yang Oke. unik juga. Kemudian andalannya juga Glen Camp. Glen Ya, Camp. paling dekat ini Glen penasaran. Camp. Jangan Glen dijelaskan Camp. secara detail dulu Mas Ipung karena kita mau iklan dulu. Jadi Siap. pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ini Pak, salah satu Glen Camp-nya. Sekali. Wah, Jadi Ini Mbak Ika nih. Keren ya. di tempat ini tidak hanya Glen Camp saja, Oke. ada dom juga yang ada di bawah. Jadi kalau totalnya Glen Camp-nya ada 5, Lima. domnya ada 5 juga. Ada 5 juga. kita bisa mendapatkan pengalaman. Oke. Kita bisa ada tempat hunian di dalam hutan, tetapi suasananya kalau ke dalam seperti di hotel. Hotel. Nah, Luxury-nya dapat, dream-nya juga dapat Iya. gitu ya. Ya. dan ini experience-nya dapat, Iya, pengalaman. betul, betul, Pengalaman. betul. Jadi kenangan Luar lagi. biasa. Itu dia. Kenangan lagi. Iya. Glam campnya. Ini beda masing-masing lagi ya, punya keren ciri ya. khas sendiri-sendiri ya. Silakan Keren Pak. ya. Ya, Cek oke. ini. Setiap glam camp punya ciri khasnya masing-masing. Iya. Ternyata, Pak. Wah, ini pengennya terus mau tiduran ini. Langsung tahan ya. Oh, bagus ya. Ini untuk satu Glen Camp itu ada 4 tempat tidur ya. Tentunya untuk 4 orang. Nah, Oke, baik. kalau dari sisi harga untuk dicoba mulai Januari sampai sekarang itu Yap. Rp500.000. Ya, Wah, ini terjangkau jadi sekali. terjangkau banget. Iya. Dengan fasilitas seperti ini loh. Wah, ini langsung nih. Iya. Dan dengan pengalaman yang seperti Ah, ini. pengalamannya Iya. luar biasa Wis. kalau Iya, malam Iya. hari. betul. Baik pemirsa, ini adalah salah satu gambaran glam camp. Kita akan coba lebih ke sana dulu melihat pemandangan. Tapi berbicara tentang glam camp ini memang luar biasa, sangat istimewa, Pak. Ini kita Oke. kembali lagi ke perbincangan kita pada kesempatan kali ini Oke. tentang aplikasi lagi, Pak. Ya, oke, mari. Wah, ini ini view-nya bagus view-nya. sekali nih. Cantik sekali ya ini. Langsung. Wow. Ini Jogja terlihat, Pak. Iya. Di lantai 2 ini nih. Iya. Apalagi kalau malam. Wah, malam masih pun malam-malam Lampu kota. lampu Wow. kota. Terlihat Kalau semua. pas bintang ya mandi bintang. Seperti di awan ya kita Iya, di benar. awan. Ini negeri di atas awan. Iya, Nah, betul. oke. Baiklah, kita sudah masuk di salah satu glam camp dan kita sudah lihat bagaimana pemandangan yang luar biasa, Pak Sinje. Ini daya tarik yang begitu luar biasa. Ya. Mas Ipung matur nuwun, sangat keren sekali tempatnya. Keren. Dan tadi kita juga ada berjanji untuk membahas tentang salah satu aplikasi, Pak. Ya. Ini tentang visiting Jogja. Nah, kita buka dulu. Kita buka Karena dulu. kita sudah Ya. ada jarak, gitu, biar kelihatan ganteng dan cantik. Ya. Monggo. Kalau membahas aplikasi, tentunya ini menjadi bagian dari strategi kita untuk di masa pandemi ini. Kita membuat namanya digital ecosystem. Ya. Nah, ini yang kemudian akan mereduksi kontak fisik ya antara wisatawan dengan pengelola. Maka kemudian yang kita siapkan adalah Visiting Jogja aplikasi. Visiting Jogja. Nah, Visiting Jogja aplikasi ini atau aplikasi Visiting Jogja ini menjawab sebetulnya kebutuhan dari aplikasi yang sudah lama diidam-idamkan. Jadi di dalam aplikasi ini Yap. para wisatawan itu cukup mendownload di Play Store yang Play sudah Store. tersedia. Play Store ya, Pak ya? Play Store ya. Oke, Kemudian yang iOS atau App Store nanti ini Proses. baru proses. Baik. Bentar lagi juga akan di launching. Yap. Nah, para wisatawan bisa mengetahui informasi yang berkaitan dengan pariwisata di Jogja itu melalui aplikasi Visiting Jogja ini. Baik. Dari mulai Termasuk akomodasi, destinasi wisata, kemudian kuliner, ya, Kuliner, event oleh-oleh, event, Ya, benar. kemudian desa wisata, peta wisata, ya, Semuanya. itu juga tersedia di sini. Bahkan juga bisa mengikuti Instagramnya, visitingjogja.com, Visiting Jogja. kemudian YouTube channelnya juga ada. Waduh, lengkap semuanya media Tapi sosial. yang kemudian menarik untuk di masa pandemi ini adalah kita bisa reservasi secara online. Nah, ini reservasi ini. online ya. Reservasi online ini kita buat atau salah satu fitur unggulannya dikarenakan sekarang ini dalam masa uji coba operasional terbatas, ini destinasi itu membatasi jumlah kunjungan. Oke, baik. Tadinya kalau misalnya di lokasi ini, di Lentang Sewu ini, tadinya menerima 500 orang, Yap. itu dibatasi maksimal 50%, jadi hanya 250. Makanya kemudian dibuat
buatlah reservasi online untuk memastikan bahwa wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan Mangunan ini sampai di lokasi bisa masuk. Bisa gitu. masuk. Karena sudah Karena reservasi. tahu langsung reservasi online. Iya. Jadi tahu begitupun juga ini perlu kerjasama antara pengelola aplikasi dengan objek Betul, wisata. jadi ini aplikasi ini ada dua macam untuk wisatawan dan untuk pengelola seperti Mas Oh, Ipung. baik-baik. Ya, jadi ini adalah wajib dipunyai oleh para wisatawan yang ingin berkunjung ke Jogja. Baik. Karena segala informasi tentang wisata dan juga kaitannya dengan reservasi online ada di sini. Ada di Visiting Jogja Iya, ini. Nah, betul. ini kalau dari Mas Ipung, gimana Mas tanggapannya tentang adanya aplikasi ini? Ya tentunya semua hal yang baru itu pertama kita harus menyesuaikan. Iya. Dan ketika kemajuan itu hal seperti itu bukan lagi hal yang tabu Iya. untuk kita pelajari, untuk kita praktekkan, ya tentunya hal yang baru itu harus kita sesuaikan terus. Benar. Bukan kita bertahan kepada titik Lama, marginal ya, terpinggirkan benar. yang tidak mau berkembang gitu kan. Jadi itu tetap kami sambut dengan antusias. Benar. Dan kebetulan ya kita belajar terus ini. Iya, benar, untuk Kita berkembang. belajar terus, berkembang terus. Baik. Untuk QR pengelola code-nya. itu nanti sudah include mesin kasirnya. Bahkan kemudian Mas Ipung atau pengelola itu juga bisa mendapatkan data-data dari kunjungan wisatawan. Tracking. Bisa Iya. untuk promosi Kembali pengelola. jika ada Ya, kegiatan lagi bisa jadi langsung kita kalau broadcast. ada event, ada promosi bisa di broadcast ke yang Ke sudah pernah di wisatawan sini, sudah- wisatawan iya, yang sudah sudah SIM di terdaftar. sini. Itu Wah, bagian luar yang biasa. kemudian menjadikan Terobosan apa baru. ya manfaatnya akan lebih banyak lagi. Benar sekali. Nah, kalau dari Mbak Ike, ini terobosan baru. Strateginya luar biasa loh. Iya. Dimpar di ini. Luar biasa ya. Jadi kalau kita sebut digitalize, ini sudah digitalize semua. Banget gitu ya. Dan sebetulnya aplikasi ini membuat yang namanya customer relationship management. Jadi relationship atau engagement itu dibangun dari sini. Nanti pengelola juga dinas pariwisata menjadi tahu perilaku Ya. dari pengunjung seperti apa. Mana aja sih yang paling disukai? Iya. Kalau mereka nginepnya di sini, makannya apa yang paling disukai? Itu terbaca semua. Bisa ke-track semuanya Iya, nih. Baik. jadi nanti bisa langsung promosinya mengarah kepada masing-masing pengunjung. Oh, yang ini sukanya Karena ini. sudah Saya tahu tersegmentasi. sudah Iya, tersegmentasi. datanya sudah ada. Betul Sudah sekali. ada. Bagus banget Iya, ini. itu jadi menarik. Jadi engagement dan customer relationship manajemennya sudah berjalan Sudah dengan terjalin. aplikasi. Sudah mulai Luar terbangun biasa. lagi ya. Dan ini Bu Ike, jadi di dalam aplikasi ini juga bisa memetakan usia. Jadi milenial atau kolonial itu ya. Itu bisa. Sehingga kalau kemudian loh, di sini kok kebanyakan kolonial ya yang masuk di sini. Oh, berarti saya harus menyiapkan akses yang memang ramah terhadap Tim kolonial itu kolonial. tadi. Atau mungkin kebalikan milenial. Oh, berarti Supaya yang spot nah, Instagramable gitu ya. Luar biasa. Ini terobosan baru. Ini bisa dibilang pilot project atau mungkin hanya Jogja atau beberapa wilayah sudah? Saya nggak tahu, tapi Sepertinya ini adalah Jogja ini selalu inisiasi, istimewa. Ada inisiasi terus. untuk mengarah ke sana. Karena di dalam new tourism pada saat di masa pandemi ini, kemudian ada pergeseran itu tadi. Baik. Ada digital ecosystem, kemudian perilaku dari tunai menjadi cashless, ya. benar. Kemudian digital ecosystem ini yang paling utama karena semuanya kemudian akan menuju ke satu informasi di dalam gadget Satu itu portal sendiri. itu tadi ya, Ya. Visiting Jogja. Ya. Ya, pemirsa langsung saja di-download di Play Store karena ini sudah tersedia gratis. Ada tujuan khusus yang ingin dicapai ya, Pak, dari aplikasi ini? Sebetulnya ini adalah tujuan awal karena Ngursa Dalem juga selalu menyampaikan bahwa untuk memastikan bahwa tidak terjadi klaster di pariwisata, maka pendataan Jangan sampai wisatawan gimana. itu pendataan wisatawan itu sangat wajib dilakukan sehingga kalau terjadi sesuatu itu kita mudah melakukan penelusuran. Ini di awal. Yang kedua, tujuan goal utamanya adalah kita ingin membangun big data pariwisata yang selama ini kita masih carut-marut. Iya. Itu dia. Jadi antara pengelola, kemudian kabupaten kota dan provinsi itu nanti satu data. Berarti ketika nanti misalnya Mas Ipung ini punya satu destinasi baru, itu langsung bagaimana Pak? Bisa dilakukan promosi di dalam aplikasi ini dari pengelolanya sendiri. Jadi kita mempunyai CMS ya, Content Management CMS. System. Jadi Mas Ipung ini bisa melakukan monitoring di destinasinya sendiri. Kemudian teman-teman di dinas kabupaten kota juga bisa melakukan dashboardnya sendiri. Baik. Jadi ini kemudian di provinsi Sudah juga sama. termanajemen Jadi secara maksimal. satu data itu nanti dipakai bersama-sama. Baik, luar biasa sekali. Ini kita sudah berbincang cukup banyak dan banyak hal yang sudah kita dapatkan. Ya. Semoga memang aplikasi Visiting Jogja ini dapat bisa digunakan oleh seluruh Ya.
lapisan masyarakat, termasuk juga wisatawan mancanegara pasti harus reservasi online. Reservasi. Ya? Ini bagaimana Pak upaya yang dilakukan untuk benar-benar mempromosikan ini untuk wisatawan mancanegara, Pak? Ya, tentu dengan bantuan dari media komunikasi yang baik, kemudian kita sampaikan ke teman-teman Biro Perjalanan Wisata, baik itu yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Kemudian kami juga melakukan strategi untuk kemudian menyampaikan materi-materi promosi ini pada kedutaan besar itu ya. Tentunya kalau pada saatnya nanti sudah aman ya, tapi sekarang kita masih fokus di ini dulu. Wislok dan Wisnus. Ya. Perlu strategi khusus Mbak Ike ya? Iya, untuk betul ini, sekali. Baik. Perlu strategi mendesain, bahkan mencari daya tarik yang paling kuat pada masing-masing. Tadi kayak misalnya ada Instagram di sini ya. Ya. Milenial itu sudah akan Ya. berpikir, saya mau nge-hashtag Iya, ke dinas hashtag pariwisata gitu ya, gitu. benar. Ya, Itu sudah hashtag. oke banget. Ya, tentu dengan dimulainya uji coba operasional terbatas ini, saya berharap wisatawan bisa menikmati keindahan alam Jogja, karena sebetulnya yang baru kita buka adalah wisata alam ya, dan tentu dengan standar protokol yang sudah kami susun bersama. Benar. Jadilah smart traveler, Yes, benar. jadi wisatawan yang bijak yang selalu update informasi, dan jangan lupa download aplikasi Visiting Jogja. Luar biasa sekali. Matur nuwun Pak Singgi, Mbak Ike, dan juga Mas Ipung. Pak Singgi Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Mbak Ike dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan Mas Ipung tuan rumah. Matur nuwun sangat sudah berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Semoga aplikasi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, bisa berkontribusi bagi kejayaan pariwisata di daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, ini adalah peran kita semua untuk terus menjaga segala hal yang ada saat ini. Kita harus bangga menjadi bagian dari daerah istimewa Yogyakarta. Yes. Saya Bara Sulfa pamit undur diri dan sampai jumpa. Salam pesona Indonesia, Wonderful Indonesia.